Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat. Apa kabar? Tentunya kita berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari ada dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera Tuhan. Walaupun sekarang kita melihat, kita mengalami keadaan di mana bangsa kita sedang menghadapi virus corona, tapi kita percaya Tuhan menolong kita, menjaga, melindungi kita. Dalam ibadah hari Jumat, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang bertobat, percaya, berdoa. Bertobat, percaya, berdoa. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu sedang ada dalam kesukaran yang besar, sedang ada dalam masalah yang besar, karena mereka diserang oleh kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib. Asyur menyerang mereka karena bangsa Yehuda pada saat itu sudah melakukan satu perubahan. Satu perubahan dalam arti bahwa mereka meninggalkan Asyur. Tadinya bangsa Yehuda ada dalam perlindungan Asyur. Tadinya mereka ada dalam ketaatan, penundukan diri kepada Asyur. Tapi kemudian Hizkia, Raja Yehuda pada saat itu, membawa mereka memberontak terhadap Asyur. Mereka tidak lagi berlindung pada Asyur. Mereka tidak lagi tunduk dan memberi upeti kepada Asyur. Tetapi kemudian Hizkia Raja Yehuda membawa bangsa Yehuda untuk tunduk kepada Mesir. Mereka kemudian memberi upeti, pemberian kepada Mesir, dan memohon perlindungan kepada Mesir. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Raja Asyur Sanherib pada waktu itu menyerang kerajaan Yehuda. Dan tentu saja keadaan Yehuda, kerajaan Yehuda ada dalam keadaan yang sukar, ada di dalam bahaya, karena secara kekuatan mereka lebih lemah daripada Asyur yang datang menyerang. Maka datanglah firman Tuhan kepada mereka seperti yang kita baca tadi, bahwa kepada Raja Hizkia, kepada kerajaan Yehuda, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda, kepada kita semua umat Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi waktu bangsa Yehuda menghadapi serangan daripada kerajaan Asyur, maka mereka ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka, tantangan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka sedikit lagi akan binasa, karena kerajaan Asyur jauh lebih besar dari kerajaan mereka. Tapi Tuhan memberikan firman kepada mereka, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya adalah firman Tuhan juga kepada kita. Yang pertama dikatakan bahwa untuk kita selamat,
Untuk ada kekuatan, kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi masa yang sulit, dalam menghadapi sakit penyakit yang datang menyerang, musuh yang datang menyerang. Maka firman Tuhan berkata, bertobat. Kalau kita perhatikan, bangsa Yehuda pada saat itu, dari hal apa mereka diminta Tuhan, diperintahkan Tuhan bertobat? Maka yang pertama, dari mengandalkan manusia. Tadi saya katakan bahwa bangsa Yehuda memang mereka meninggalkan perlindungan dari bangsa Asyur, tapi mereka bukan datang berlindung pada Tuhan, tapi mereka mencari perlindungan yang kurang lebih sama. Jadi bangsa Yehuda berpikir bahwa Mesir itu kan juga hebat, Mesir itu kan juga kuat, Mesir itu kan punya kuda yang hebat, pasukan yang hebat. Jadi Mesir bisa menolong mereka. Jadi kalau Asyur itu datang menyerang, maka Mesir itu bisa bela mereka, dan mereka bisa selamat dari mara bahaya itu. Jadi mereka pergi dan meminta supaya Mesir melindungi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Tuhan berkata bertobat. Bertobat dari apa? Mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 31 ayat yang ketiga, Yesaya 31 ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Orang Yehuda pada saat itu berpikir, menganggap, wah, Mesir hebat, Mesir kuat, Mesir bisa diandalkan, Mesir bisa menolong mereka. Tapi Tuhan berkata, orang Mesir itu manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka itu makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Tuhan akan mengacungkan tangannya, Tuhan akan memukul baik orang yang mengandalkan manusia maupun manusia yang dijadikan andalan oleh orang lain. Jadi ayat ini katakan Tuhan akan memukul, sehingga Bapak Ibu sekalian dikatakan ya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Jadi Mesir yang diandalkan itu tergelincir, lalu Yehuda yang mengandalkan Mesir itu juga tergelincir. Jadi Alkitab berkata ya, bahwa orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tuhan mengutuk, Tuhan melawan, Tuhan akan membuat manusia menyadari, baik dia yang diandalkan oleh orang lain maupun dia yang mengandalkan orang lain, sama-sama akan dikutuk Tuhan, sama-sama akan dilawan Tuhan, sehingga manusia itu sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan sesama kita manusia. Kita tidak bisa meminta perlindungan kepada sesama kita manusia, tetapi kita meminta perlindungan kepada Tuhan kita. Kita mengandalkan Tuhan kita. Kalau kita kemudian melihat dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, dikatakan Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sekali lagi, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap manusia, sehebat apapun manusia, kita manusia hanyalah embusan nafas. Kita bukan pemilik nafas, apalagi pemberi nafas. Kita adalah embusan nafas. Kalau bukan dihembuskan oleh Tuhan, kalau bukan Tuhan menghembuskan nafas kepada kita, maka kita bukanlah makhluk hidup. Kita sudah tidak ada, kita sudah tidak hidup lagi. Jadi kita hidup karena Tuhan
memberikan nafas itu, memberikan kehidupan, memberikan kepada kita nafas hidup, sehingga kita menjadi manusia, kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama pada saat itu Yehuda diminta bertobat, diperintahkan bertobat dari mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan, karena hanya Tuhan Allah yang berkuasa. Dia adalah pemberi hidup, Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menolong kita dalam segala persoalan kita. Yang kedua di situ dikatakan Bapak Ibu sekalian ya, bertobat dalam hal apa? Kalau kemudian kita melihat Yesaya pasal 30 ayat yang ke-12, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-12 saya bacakan, sebab itu beginilah firman yang maha kuasa Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Sekali lagi di situ dikatakan oleh karena kamu menolak firman ini. Yang kedua, bangsa Yehuda diperintahkan bertobat. Karena apa? Mereka menolak firman, menolak percaya kepada firman, menolak taat kepada firman, menolak tunduk kepada firman, menolak untuk melakukan firman. Jadi Alkitab lewat Nabi Yesaya berkata, supaya kita selamat dari mara bahaya, selamat dari kesukaran, selamat dari segala bahaya yang ada pada dunia ini. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, bertobatlah. Bertobat dari mengandalkan manusia, bertobat dari ketidakpercayaan kepada firman, ketidaktaatan, ketidakpatuhan kepada firman. Mari kita terima firman. Ketika kita dengar firman, kita lakukan firman. Ketika kita dengar firman, kita tahu firman, maka kita berkata ya kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka di situ ada keselamatan bagi kita. Puji Tuhan. Yang kedua di situ dikatakan dari tema kita, bertobat, percaya, dan berdoa. Yang kedua saya mau melihat dari ayat itu ya. Maka yang kedua yang dikatakan Tuhan kepada kita, percaya. Percaya bahwa Tuhan beserta kita. Percaya bahwa Tuhan berkuasa menjaga, melindungi kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita melihat kepada kesukaran, ya, besarnya tantangan, besarnya musuh, maka bisa jadi kita menjadi takut. Kita melihat betapa mengerikannya keadaan yang sedang kita hadapi. Lalu sebagai manusia kita menjadi takut. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melindungi kita, Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan melewati kesukaran ini, Tuhan yang sanggup memelihara kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi. Mari kita percaya walaupun besar kesukaran kita. Ketika Yehuda Raja Hizkia melihat besarnya pasukan Asyur yang datang menyerang, maka kemudian ya dia menguatkan imannya. Dia kemudian berubah ya, dari mungkin tadinya ya dia tidak mengandalkan Tuhan, lalu kemudian dia andalkan Tuhan. Dia kemudian menjadi percaya bahwa Tuhan pasti bisa menjaga dia. Percaya bahwa dia pasti bisa selamat dari serangan kerajaan Asyur. Walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia percaya. Mereka diminta percaya oleh Tuhan. Kalau ingin diselamatkan, kalau ingin beroleh kekuatan, maka Tuhan perintahkan percaya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima, Mazmur 37 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan. Untuk Tuhan bertindak, menjaga, mencukupkan kebutuhan kita, menyelamatkan kita, maka percaya.
Kenapa Tuhan tidak bertindak? Karena kita kurang percaya, kita tidak percaya. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, kita percaya dalam keadaan sukar sekalipun, maka Tuhan memelihara kita. Kita percaya apa yang kita butuhkan dicukupkan oleh tangan Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Memang kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan punya cara. Bagian kita adalah percaya. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Mari kita percaya dan kita lihat bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, sehingga keadaan seperti ini, maka kita diminta untuk percaya. Keadaan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diperintahkan Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, melindungi kita, melindungi negara kita ini dari keadaan yang sukar. Kita percaya Tuhan menolong kita melalukan virus corona ini dari Indonesia, dan Tuhan akan bertindak. Kita percaya anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, diberikan kepada kita keluputan daripada sakit penyakit yang sedang ada sekarang, dan Tuhan bertindak menjaga menolong kita. Kita percaya bahwa apa yang kita butuhkan walaupun dalam keadaan seperti ini diberikan oleh Tuhan, maka kita melihat bagaimana Tuhan akan bertindak, memberikan, mencukupkan, memelihara kita semua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dikatakan percaya, yang kedua dan yang ketiga berdoa. Kalau kita perhatikan kisah ketika Asyur menyerang kerajaan Yehuda, lalu kemudian yang kita lihat dari situ adalah yang ketiga, maka Raja Asyur, Raja Hizkia maksud saya, menyuruh beberapa utusan datang kepada Nabi Yesaya untuk meminta doa. Jadi diminta doa, dinaikkan doa. Dan Raja Hizkia sendiri pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, berdoa. Dia datang ke rumah Tuhan, lalu di sana dia berdoa. Dia memohon kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat Yesaya pasal 37, saya mengajak kita membuka Yesaya pasalnya yang ke-37. Yesaya 37 ayat yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya. Lalu saya ke ayat yang ke-20. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Hizkia berdoa, selamatkanlah kami Tuhan, selamatkan kami dari tangan Asyur. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu itu ya Asyur sudah mengalahkan beberapa kerajaan. Bahkan kerajaan Israel ya, tetangga dekat, saudara daripada kerajaan Yehuda, itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Ada beberapa negara lain yang dikalahkan oleh Asyur. Jadi adalah seperti sukar ya, mustahil begitu. Kalau Yehuda yang ya secara kekuatan kan lebih kecil dari Israel, apalagi dari kerajaan Asyur. Jadi seperti suatu yang tidak mungkin, mustahil kalau bangsa Israel, bangsa Yehuda itu bisa mengalahkan Asyur. Tapi Hizkia mau percaya, Hizkia mau berdoa, Yehuda mau percaya, Yehuda mau berdoa. Berdoa Bapak Ibu sekalian. Saat-saat yang sukar seperti ini adalah saat untuk kita semakin banyak berdoa. Berdoa. Berdoa meminta kemurahan Tuhan. Berdoa meminta supaya Tuhan selamatkan kita, supaya Tuhan bela kita, supaya Tuhan pelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian, mari kita banyakkan doa kita. Mari kita seringkan doa kita.
Mari kita tambahkan waktu kita berdoa. Tambahkan jumlah banyaknya kita berdoa. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus berdoa, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita berdoa, Alkitab berkata, dengan bertobat, dengan percaya, dengan berdoa, maka kita akan melihat bagaimana keselamatan dari Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Jadi mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, diberikan kepada kita waktu yang banyak. Kalau kita ada di rumah kita hari-hari ini, maka mari kita memberi lebih banyak lagi waktu berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Doakan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita doakan para dokter, perawat, tenaga medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang saudara-saudara kita yang terkena penyakit corona. Doakan pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita, supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana. Kita doakan juga rakyat Indonesia ini, supaya diberikan juga hikmat bijaksana dalam bertindak sesuai dengan arahan pemerintah, supaya kita cepat mengusir virus corona ini dari Indonesia dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita rame-rame sama-sama berdoa. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Yakobus 5 ayat 16 bagian keduanya saja, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nabi Yesaya berdoa, bangsa Yehuda berdoa, Raja Hizkia berdoa, maka keselamatan menjadi bagian mereka. Yakobus katakan, kalau kita berdoa, orang yang benar itu berdoa dengan yakin, maka besar kuasanya. Maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang tidak bisa menjadi bisa, hal yang sukar menjadi mudah. Mari kita berdoa. Tadi saya katakan, saya mengajak kita semua, mari kita memperbanyak doa kita. Karena dengan berdoa, maka kita melihat ada keselamatan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika bangsa Yehuda mereka berdoa, meminta pertolongan Tuhan, ketika Yerusalem berdoa, ketika umat Tuhan berdoa, maka kita melihat ada pertolongan Tuhan. Ketika mereka bertobat, saya mau mengakhiri dengan 3 pernyataan tadi, 3 hal yang tadi kita bahas. Bertobat dari apa? Mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekayaan. Mari kita datang bertobat dan sekarang kita andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita bertobat dari ketidakpercayaan, dari ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, maka perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tunduklah pada perintah Tuhan, taatlah kepada kehendak Tuhan, dan kita akan melihat keselamatan itu. Yang ketiga, yang kedua maksud saya adalah kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, percaya bahwa hidup kita dipelihara, hidup kita pasti ditolong, diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dicukupkan kebutuhan kita oleh Tuhan. Percayalah dan Tuhan akan bertindak. Yang ketiga dikatakan berdoa. Ketika umat Tuhan berdoa, maka Tuhan akan bekerja menolong kita. Ketika gereja Tuhan berdoa, maka kita melihat mujizat terjadi, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya mau membaca kemudian apa yang Tuhan buat. Ketika tadi saya katakan dimulai dari ketidaktaatan bangsa Yehuda ini, Hizkia, ya, kerajaan Yehuda
Dan kemudian mereka disampaikan firman Tuhan dan mereka berubah. Mereka ikutin firman Tuhan itu. Mereka tidak lagi mengandalkan manusia. Mereka tidak lagi melawan kepada firman Tuhan. Mereka tidak lagi menolak firman Tuhan, tapi kemudian menerima firman. Lalu kemudian mereka percaya, mereka berdoa, maka mujizat terjadi. Saya bacakan Yesaya pasal 37 ayat yang ke-36. Yesaya 37 ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Jadi tidak ada peperangan. Bangsa Yehuda tidak berperang melawan Asyur, tapi Tuhan yang berperang melawan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Tuhan membunuh, di sini dikatakan menyelamatkan mereka, membunuh tentara Asyur sebanyak 185.000 tentara Asyur. Puji Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan. Maka kerajaan Asyur yang datang menyerang itu dikalahkan karena bangsa Yehuda, umat kepunyaan Tuhan, umat orang kepunyaan Tuhan, orang-orang percaya itu bertobat. Umat Tuhan itu percaya, umat Tuhan itu berdoa. Saya mengajak kita semua, mari kita kalau ada hal-hal yang kurang yang kita masih lakukan, kalau masih ada dosa yang kita lakukan, kalau mungkin kita masih kurang mengandalkan Tuhan, mari kita andalkan Tuhan, kita bertobat, kita percaya, kita berdoa, dan mujizat terjadi. Saya tidak tahu, tapi pasti kesukaran kita. Kapan? Saya tidak tahu kapan kesukaran itu selesai, tapi pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Kesukaran ini akan selesai dan kita kembali lagi memuliakan Tuhan, bersorak-sorak karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Engkau lewat hamba-Mu Nabi Yesaya mengajarkan kami untuk bertobat, mengajarkan kami untuk percaya, mengajarkan kami untuk berdoa. Dan ketika kami bertobat, percaya dan berdoa, maka ada keselamatan, maka ada kekuatan. Bukankah keselamatan dan kekuatan ini yang kami perlukan dalam menghadapi masa-masa sukar yang sedang terjadi pada hari-hari ini? Selamatkanlah kami Tuhan, berikanlah kami kemampuan melewati masa sukar. Jauhkan dari kami penyakit Tuhan, mara bahaya. Tuhan, kami berdoa, biar virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, dari kota kami, dari negara kami. Kami doakan bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, berilah mereka hikmat bijaksana, supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, langkah-langkah yang tepat, di dalam Tuhan Yesus mengatasi Tuhan kesukaran yang sedang terjadi. Kami berdoa bagi tenaga medis Tuhan yang bekerja, dokter, perawat, bahkan siapapun yang terlibat dalam Tuhan usaha kesehatan menyembuhkan mereka, saudara kami yang terkena penyakit corona. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong. Cepatkanlah Tuhan, lalukan Tuhan, cepatlah lalukan Tuhan virus corona ini dari bangsa kami. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami semua. Berkatilah kami, peliharalah kami, dan kami percaya Tuhan melindungi kami semua. Dan akhirnya kami mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.